Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menampilkan tentang aplikasinya untuk algoritma a priorinya ya. Ini kemarin saya cobanya pakai data lokal. Jadi saya kemarin sempat bikin kuesioner online pakai Google Form. Itu data-data yang ada di barangnya gitu. Cuman gak semuanya. Saya ambil 15 data aja dan banyak yang respon buat ngisi itu. Ini transaksi yang mereka pilih. Jadi saya sifatnya datanya itu ngambilnya ya. Jika harus memilih satu barang, silakan pilih. Itu ada 15 item gitu. Dua barang pilih 15 ada 15 item gitu. Nah, ini keseluruhannya gitu. Ini total data yang ada gitu ya. Ini data transaksi, ini setiap baris itu transaksi, misalkan dia beli ini sama ini, beli ini gitu, Bu. Nah, ini totalnya ada 285, Bu, transaksinya. Jadi saya masih pakai file lokal, saya belum coba pakai apa ya, langsung ngebaca di database Firebase-nya ya. Cuman yang ini kemarin saya coba dulu via lokal, alhamdulillah hasilnya lumayan gitu. Nah, pertama gitu ya, dia import CSV-nya dulu. Ini untuk kelas a priori-nya tentang objeknya gitu. Init. Nah, ini dia buat ngasih tahu minimal supportnya dengan minimal confidence-nya terhadap definisi ini sendiri di unitnya, parameternya. Nah, kemudian ini untuk dapetin ini ya, algoritma a priorinya. Tapi di sini khususnya gitu ya. Di sini yang pertama ini buat dapetin file path-nya, membaca data lokalnya. File path ini data yang tadi nih, yang transaction ini buat ngebacanya. Nah, item set ini dia ngambil datasnya masukin ke set dari data lokal ini. Nah, ini item count dictionary ini buat kandidatnya. Dia masukin kandidat dari item tadi. Di item itu ada apa aja gitu ya. Ini karena ini sebenarnya ada 15 data nih. Data yang berbeda. Nah, itu nanti dia dimasukin ke sini item count dictionary-nya. Nah, ini frekuensi set, berapa frekuensinya gitu ya. Berapa banyaknya item itu yang ada gitu. Nah, ini self itu terhadap function di ininya sendiri. Function fitnya ini. Itu self. Nah, translate ini dia buat ini nih, len data list setnya, jumlah transaksinya. Nah, item set ini dia masukin data yang tadi. Item set ini kan tadi kan baru ngambil nih, baru ngambil. Nah, itu dimasukin ke dalam functionnya self nih. Nah, ini buat memperoleh kandidat gitu ya, buat diolah. Kandidat tadi ini kan masih data mentah tadi tuh, baru ngambil dari file lokalnya, terus baru dimasukin item setnya ada apa aja gitu ya. Nah, ini buat diperoleh kandidatnya, karena nggak semuanya itu masuk kandidat, tergantung dari berapa banyak dia dibeli gitu. Kalau misalkan sedikit ya enggak. Afik, Afik, Afik. Oke, lanjut. Maaf Bu, agak berisik tadi. Nah, di sini dia ngelooping untuk mendapatkan kandidat baru gitu ya, yang masuk nanti buat diolah gitu. Karena nggak semuanya nanti bakalan diolah. Nah, di sini dia bakalan disimpan nih frekuensi K-nya gitu ya. Bakalan disimpan, kemudian dia mendapatkan kandidat baru nih buat join kandidat baru gitu. Dari sini jadi ini kan tadi baru dapat satu. Nah, ini di looping berapa banyak kandidatnya. Nah, nanti hasil loopingannya masuk ke sini. Nih, masuk sini. Nah, selanjutnya terhadap function itu sendiri gitu ya. Itu kemungkinan yang ditampilkan itu. Ini kan tadi udah item dictionary-nya kan udah dapet nih. Yang atas tadi nih, kandidat value-nya. Nah, itu dia bakalan ditampung masukin ke dalam functionnya. Nah, kemudian selanjutnya frekuensinya berapa banyaknya kandidatnya. Itu juga dimasukin ke dalam ini function sini. Nah, ini rule aturannya.
aturannya. Nah kalau misalkan RHS ini dia di sini saya buat variabel, di dalam sini dia nggak dapet ya, item set ini dia nggak dapet nih. Pas baca itemnya dari filenya dia nggak dapat itemnya, ternyata kosong gitu misalkan, dia akan bilang data nggak ditemukan gitu. Atau misalkan kesalahan dalam inputnya, misalkan nanti ada buat komennya ya, kalau misalkan kita salah berarti datanya nggak ada gitu, salah itemnya misalkan typo gitu ya, itu nggak ada. Nah ini rulesnya. Nah ini di yang tadi nih frekuensinya kan udah masuk ke item set, sebelumnya masih banyaknya. Nah ini apabila dia datanya dia lebih dari satu gitu ya, itu akan diolah gitu, lebih dari satu akan diolah. Misalkan saya punya data nanti eh, ayam gitu ya, misalkan datanya ayam itu dibelinya 0 gitu ya, belum ada yang dibeli, dia nggak bakalan diolah gitu karena nggak dibeli. Nah ini saya buat minimal satu gitu, satu kali orang kali beli gitu. Nah kemudian selanjutnya di sini buat support itemnya gitu ya, nanti ada rules buat dapetin supportnya. Ini difference-nya juga ada. Difference itu dia item sub dibagi get support itemnya, nanti ada penghitungan buat difference sendiri. Nah ini rulesnya dia masukin ke conf. Nah ini buat memperoleh item supportnya dari item dictionary tadi gitu ya, terhadap jumlah item setnya. Mana sih item? Yang ini item nih, ada item ini dibagi banyaknya data translink nih, jumlah transaksi, maaf, terhadap banyaknya jumlah transaksi. Misalkan dia dipakai berapa kali gitu ya. Nah nanti ada minimum buat dia jadi support gitu. Nanti di sini ada kita atur minimum dia buat jadi support itu 0, berapa gitu. Nah ini buat join ke dalam item setnya. Nah ini buat memperoleh kandidat baru ke turn set. Nah tadi kan ada yang memperoleh kandidat baru di sini. Nah ini lanjutannya. Nah yang selanjutnya ini buat satu item set aja ya, satu item set unik. Jadi maksudnya itu misalkan item yang mau dilihat berapa confidence-nya gitu. Misalkan pengaruh transaksi terhadap barangnya itu namanya ayam gitu. Nah itu berapa pengaruhnya? Atau terhadap sayuran, wortel atau apa gitu. Nah itu untuk ininya seperti ini. Ini item setnya yang tadi gitu ya, yang set tadi mungkin item set terhadap banyaknya transaksi gitu ya, berapa kali dia ada gitu ya di dalam transaksi datanya. Transaksi data nih, ini sama ini sama ini dalam satu transaksi, ini satu transaksi, ini dalam ini sama satu transaksi gitu maksudnya. Nah ini buat dapetin ya persilangan antara satu dengan item yang lainnya gitu. Nah terus kemudian nanti dilakukan dengan yang ini tadi, yang unik tadi gitu. Nah ini gitu ya, dapetin item dengan minimal support gitu, mencari sesuai dengan minimum supportnya. Tadi kan kita baru manggil dulu nih buat dia dapat minimum supportnya. Nah di sini bahwa frekuensi setnya itu gitu ya, item yang tadi di sini buat mana sih item. Nah ini yang get support tadi itu ditambah atau sama dengan dari sum 1 for trans in trans list set. Nah habis itu dia ditampung nih hasilnya di sini item nih, dia masuk ke item lagi gitu buat diolah. Nah ini item set, ini buat yang a priorinya. Nah kalau misalkan buat yang parser data ini sekaligus mainnya ya, saya impor a priorinya dulu. Ini op parsernya ya, ini buat ngebaca dia file path-nya
Nanti saya ini buat ketiknya ya via command line, via terminal. Ini S itu buat minimal supportnya. Di sini saya nulisnya 0,10, tipenya float gitu ya. Ini minimum support. Tadi string. Ini input VLCFV nya. Ini buat confidence-nya, minimum confidence-nya dia berapa. Nah, ini barang yang mau dicek pengaruhnya. Misalkan kayak tadi, keseluruhan transaksi pengaruhnya terhadap ayam itu berapa persen sih buat di stok gitu. Kayak gitu nanti yang bakalan ditampilkan. Nah, ini memperoleh dua parameter gitu ya. Parameter yang tadi, dua parameter nih buat support sama confidence-nya. Kemudian RHS ini jumlah frozen set ini buat yang dilihat pengaruhnya itu. Nah, kalau misalkan dia muncul, dia akan baca parameter datanya. Ini buat file path-nya ya, minimum supportnya, minimum confidence-nya, RHS-nya terhadap pengaruhnya. Nah, ini buat jalaninnya di terminal. Nah, ini buat ngeprint hasilnya. Nah, ini saya dikalikan 20 untuk transaksinya. Ini ngebaca objeknya gitu ya. Kalau tadi ini nanti ditampilin gitu ya, item setnya apa aja. Ini buat ngebaca objeknya, terus refernya terhadap apa. Nah, ini baru hasilnya nanti pengaruhnya dalam bentuk persen gitu. Value-nya dalam bentuk persen. Ini saya coba mau jalankan. Ini data yang sebelumnya saya coba panggil. Saya sebelumnya manggilnya itu datanya pakai Prima 600 mili terhadap Prima 600 mili. Nah, ini jumlah banyak transaksi itu nanti di web saya kan ada bisa dilihat transaksi terbanyak itu apa gitu, yang paling banyak dibeli. Nah, nanti di situ kita bisa melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap barang yang lain gitu. Misalkan barang ini sama ini terhadap pengaruh barang yang transaksi terbanyak itu berapa persen. Nah, seperti itu. Nanti selanjutnya diproses ke algoritma greedy buat ininya menentukan profitnya dari confidence itu, yang dapat profit paling banyak itu berapa, siapa sih gitu. Nah, sini saya coba ngerunning Python, terus dia baca file ininya nih. Baca file ininya dia. Nah, kan yang ininya, terus min f. Kenapa min f? Di sini saya mau manggil filenya. Nih, filenya itu saya taruh di data sini. Nah, ini saya tulis minimum supportnya. Dia di sini kan 0,10. Support 0,10. Dan minimum confidence-nya berapa? 0,20. Nah, baru terhadap min R terhadap barangnya yang mau dilihat pengaruhnya. Ini terhadap barangnya yang mau dilihat pengaruhnya baru min R. Misalkan saya coba ya pakai barang apa ya, sasis Sonas misalkan. Ini memang datanya nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai kutip, nggak boleh pakai macam-macam, cuman begini doang. Nah, semalam saya nemu caranya buat ngubah ini secara langsung. Cuman yang saya lakukan ini masih manual semalam. Saya lihat pengaruhnya terhadap ini. Nah, dia keluar. Ini hasilnya. File path-nya dia ngambil datanya. Ini minimal supportnya 0,1 karena tadi memang saya ngesetnya juga 0,1. Ini 0,2. Ini terhadap ya, pengaruhnya terhadap sosis Sones ayam 24 S new design gitu ya. Ini satu item yang berpengaruh nih. Ada Soklin, Sonas, Prima gitu ya. Nah, ini yang
satu item yang pernah melakukan gitu ya transaksi bareng sama ini gitu ya. Apa aja sih yang pernah melakukan transaksi bareng sama ini? Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini 2 item. Apa aja sih gitu ya? Misalkan dia Beng Campina nih. Dia juga beli Sones tadi. Orang beli ini sama beli orangnya sama beli Sones nih. Nah, gitu segala macam, 2 item gitu ya. Nah, ini yang 3 item. Yang 2 item tadi juga bakalan masuk di sini juga. 3 item. Yang satu bakalan masuk di sini, yang 2 bakalan masuk di sini juga gitu ya. Tapi yang di sini nggak bakalan masuk di sini karena ini itemnya lebih banyak gitu. Nah, kalau ini yang tadi hasilnya nih, ini hasilnya. Ini 2 item nih pengaruhnya nih. Nah, ini dia pengaruh dari susu bendera UHT strawberry terhadap sosis Sones itu ternyata 0,3 gitu ya. Nah, kalau Prima terhadap sosis Sones itu ternyata 0,36. Beng sosis Sones itu 0,39. Bendera UHT sosis Sones itu 0,38 gitu. Nah, ini tergantung dari tadi support sama confidence-nya. Kalau masih tetap sama, kita coba naikin confidence-nya 0,3 ya. 0,3 sama aja nih tampil semua. Bentar, saya coba 0,4 ya. 0,4 dia nggak ada yang ngambil. Tuh, rules refer ke dia ini nggak ada hasilnya. Karena kenapa? Nggak ada yang memenuhi confidence-nya 0,4 karena dia cuman maksimal tadi 0,39 gitu. Kalau misalkan saya tetap ini tadi 0,2 ini 0,2 tapi supportnya saya ganti jadi misalkan 0,2 juga gitu ya. Ini berarti 0,3 0,2 aja biarin. Coba deh 0,3. Nah, ini berarti 0,2. Di sini jadi 0,3. Saya coba lihat hasilnya. Ya apa? Sama juga nggak ada. Berarti nggak ada yang mencapai rekomendasi gitu ya. Saya coba di hasil pollingnya itu kuesioner saya itu yang paling tinggi itu dipilih itu Beng. Dia berapa ya, 39 kali apa berapa kali gitu saya lupa terhadap transaksinya. Saya coba ganti ini jadi Beng. Saya coba ganti jadi Beng. Mana Beng? Ya, lihat hasilnya. Oh, nggak sampai juga confidence. Berarti supportnya ini, persilangan terhadap item supportnya itu kurang gitu. Yang bakalan support dia buat jadi confidence itu kurang item yang lain. Karena mungkin data saya juga belum begitu banyak yang ini gitu ya, masih sedikit. Saya coba lagi ya, ininya jadi 0,1. Coba supportnya. Nah, kalau supportnya 0,1 dia nampil nih. Support itu yang disilangin sama Beng-Bengnya nih. Ini yang depan ini nih supportnya nih. Yang ini terhadap Beng-Bengnya. Nih. Oh, lumayan banyak dia. Di Campina susu coklat gitu ya terhadap Beng 0,6. Oh, gede banget nih. Berarti orang beli Beng itu lebih sering dia beli Campina Fantasi ini. Gitu ya. Beng terhadap ini 0,4. Nah, seperti itu. Jadi ini saya untuk algoritma a priorinya saya masih pakai file lokal. Saya lagi coba cari dia langsung baca Firebase-nya. Ini saya coba ngetes algoritmanya aja pakai file lokal. Mungkin itu Bu yang dapat saya lakukan ya. Nanti untuk ngetik dari terhadap pengaruhnya nanti nggak pakai sini gitu, langsung di webnya. Nanti saya coba belajar cara dia ngeposting di webnya, terus tinggal pilih aja item dengan pengaruh terbanyaknya gitu ya, yang terhadap persilangan yang tadi nih, yang S-nya gitu ya, R-nya kayak gitu. Nah, tapi yang untuk confidence sama supportnya ini diaturnya di sini.
Oke, mungkin itu aja Bu dari algoritma a priorinya saya. Algoritma a priori ini buat implementasi di metode saya. Metode saya kan ada cross selling. Cross selling itu persilangan pengaruh terhadap satu barang. Itu saya minjem di istilah ekonomi. Cuman implementasinya itu sangat mirip banget dengan algoritma a priori ini gitu Bu. Nah, untuk upselling sama algoritma greedy itu ngaruhnya dia di profit gitu ya. Upselling itu misalkan eh dia beli gitu ya sesuatu ini gitu ya terhadap profitnya tapi segini gitu ya. Misalkan profitnya 10.000, nanti dia rekomendasi kalau misalkan pakai yang ini itu profitnya lebih banyak gitu. Kalau misalkan dalam penjualan ya sederhananya dalam ngejual, misalkan beli baju ini harganya 10.000, tapi beli baju ini kualitasnya lebih bagus, lebih awet, harganya 15.000, beda selisih 5.000. Itu upselling kalau misalkan istilah umumnya gitu ya. Nah, itu seperti itu Bu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.